adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, silakan duduk kembali. Ya, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita melakukan literasi ya. Apakah anak-anak Ibu bawa buku literasinya? Ada, Bu. Baiklah, dipersilakan kepada Anda untuk melakukan literasi 10 menit sebelum belajar ya. Ya, Bu. Baiklah, apakah Anda telah selesai melaksanakan literasinya? Sudah, Bu. Ibu cek dulu ya absennya pada pagi hari ini. Apakah Anda semuanya hadir atau ada yang terhalangan hadir? Ya, Bu. Novelira Agustin. Ya, Bu. Mutiara Fauzia. Hadir, Bu. Nailatul Fadilah. Hadir, Bu. Berarti Anda hadir semuanya ya pada hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, kita hari ini belajar tentang pendidikan mata. Baiklah anak-anak Ibu, kita hari ini belajar pendidikan Pancasila mengenai hak dan kewajiban. Baiklah, di sini Ibu ada membuat PPT interaktif sebagai bahan ajar pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana terdiri dari profil penulis, tujuan pembelajaran, video pembelajaran, materi, kuisis, dan kesimpulan. Yang pertama kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Ibu bisa nanti membacanya terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baiklah, Bu. Ayo, Tiara. Tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila hari ini adalah: 1. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mengenali pengertian hak dan kewajiban dengan bahasa sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban. Dan yang keempat, peserta didik dapat menerapkan konsep hak dan kewajiban melalui kegiatan kolaboratif yang reflektif. Sekian, Bu. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ini adalah tayangan video mengenai hak dan kewajiban. Anda bisa melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi PPKN kelas bersama
Hak-hak di rumah. Yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Siapa yang sering dipeluk oleh orang tuanya? Itu adalah hak kalian loh. Yang kedua, seorang anak berhak mendapatkan makanan dan pakaian. Ketiga, seorang anak juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Keempat, yaitu seorang anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Kelima, berhak mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Dan keenam, yaitu seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Nah, anak-anak ini merupakan contoh dari hak di rumah sebanyak tadi loh. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kewajiban anak di rumah. Yang pertama yaitu seorang anak wajib menghormati dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, wajib membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, seorang anak juga wajib rajin belajar di rumah loh. Keempat, seorang anak wajib rajin ibadah. Kelima, wajib mematuhi perintah orang tua. Keenam, seorang anak juga wajib menjaga nama baik keluarga dan kewajiban lainnya. Selanjutnya kita pindah ke sekolah. Ini tempat kita menuntut ilmu. Adapun hak anak di sekolah di antaranya yang pertama yaitu seorang anak atau peserta didik berhak menggunakan fasilitas sekolah. Kedua yaitu berhak Baiklah, anak ibu, setelah melihat tayangan video tadi, apa yang anak-anak ibu terima yaitu tentang hak apa itu hak? Hal yang kita terima Hal yang kita terima. Kalau kewajiban, dilakukan. baiklah. Apa contoh hak yang anda terima di sekolah? Pendidikan, Kalau di rumah, kasih sayang, kalau di lingkungan masyarakat, perlakuan baik. baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pengertian hak dan kewajiban. Di sini siapa yang mau membaca yaitu pengertian hak dan kewajiban? Ayo Elin. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Hak kita didapatkan agar kita bisa hidup dengan aman, nyaman, dan bahagia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban harus dilakukan agar kehidupan bersama berjalan dengan tertib dan rukun. Oke, selanjutnya materi mengenai contoh hak di lingkungan keluarga dan kewajiban di lingkungan keluarga. Baiklah, kepada Nela disilakan untuk membacanya. Baik Bu, di lingkungan keluarga, hak kita yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, mendapatkan tempat tinggal yang aman, mendapatkan bimbingan dan dari sehat dari orang tua. Sedangkan kewajiban kita sebagai anak yaitu menghormati dan patuh kepada orang tua, membantu orang tua di rumah, belajar dengan rajin dan menjaga kebersihan dan kebersihan rumah. Bu. Kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu contoh hak di lingkungan keluarga, yaitu contoh hak sekaligus kewajiban di lingkungan keluarga yang akan disampaikan oleh Mutiara Fauzia. Kepada Mutiara dipersilakan. Hak sekaligus kewajiban yang pertama adalah anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kewajiban menghormati orang tua. Lalu anak berhak mendapatkan makanan dan tempat tinggal, lalu kewajibannya itu menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, anak berhak bermain di rumah dan kewajiban belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, anak berhak mendapatkan perlindungan dan kewajibannya menaati nasihat dari orang tua. Selanjutnya kita masuk kepada materi contoh hak di lingkungan sekolah. Di sini Ibu akan membacakannya. Contoh hak yang kita dapatkan di lingkungan sekolah yaitu mendapatkan pelajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan perlakuan yang adil, merasa aman dan nyaman di sekolah, dan kewajiban kita yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati peraturan sekolah, menghormati guru dan teman, serta menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah.
contoh hak sekaligus kewajiban kita di lingkungan sekolah, siswa berhak belajar dengan nyaman, kewajibannya mentaati peraturan sekolah. Yang kedua yaitu siswa berhak mendapatkan bimbingan dari guru, kewajibannya menghormati guru. Yang ketiga yaitu siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah, kewajiban menjaga dan merawatnya. Dan yang terakhir yaitu siswa berhak menyampaikan pendapat, kewajibannya berbicara dengan santun. Selanjutnya yaitu contoh hak di lingkungan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mendapatkan perlakuan dengan baik dari orang lain. Yang kedua menggunakan fasilitas umum dengan aman. Yang ketiga mendapatkan rasa aman di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan. Kewajibannya itu menjaga sopan santun kepada orang lain, mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghormati perbedaan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu hak sekaligus kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita berhak tinggal dengan aman, wajib menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu berhak menggunakan fasilitas umum, wajib menjaga kebersihannya. Yang ketiga yaitu berhak mendapatkan bantuan saat kesulitan, wajib membantu sesama. Dan yang terakhir yaitu berhak hidup rukun, wajib menghargai perbedaan. Di sini ada materi hak dan kewajiban harus seimbang. Kepada Nafira Agustin dipersilakan untuk membacanya. Hak dan kewajiban harus seimbang, maksudnya kita tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Jika hak dan kewajiban seimbang, hidup menjadi tertib, adil, dan juga rukun. Baiklah, sekianlah materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai hak dan kewajiban. Nampaknya anak-anak ibu udah mulai bosan terhadap materi pembelajaran kita. Baiklah, kita melaksanakan ice breaking dulu ya. Ya Bu. Ice breakingnya yaitu nanti ibu contohkan terlebih dahulu. Setelah itu baru Ananda untuk memperagakannya kembali. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Ayo, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10, siap belajar.
interaktif berupa materi, hak, dan kewajiban. Yang dimana terdiri nanti dari 10 soal. Anak-anak ibu bisa memilih soalnya mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 10. Dengan cara bergantian maju ke depan. Lalu pencet dulu ya menu startnya. Ayo, terlebih dahulu kita persilahkan kepada Nafelira Agustin untuk maju ke depan. Mau soal nomor berapa Nafelira Agustin? 15. Apa jawabannya? Benar. Selanjutnya soal nomor berapa lagi, Lin? Nomor 1. Nomor 1. Kewajiban adalah sesuatu yang kita Kerjakan dengan bertanggung jawab. B. Selanjutnya mau soal nomor berapa ini lagi? Nomor 10. Kita coba kan? Kita persilahkan untuk Elin ya, karena pelajaran kita sekarang berbasis digital. Kita persilahkan untuk Elin mencet soal nomor 10. Ayo, apa jawabannya? Jika kita ingin hak kita terpenuhi, maka kita harus benar. Kita berikan aplaus dulu ke Elin. Ya, silakan duduk Elin ya. Selanjutnya kepada Mutiara Fauzia, silakan duduk ke depan. Ada mau mengerjakan rumahnya, Bu? Boleh. Iya. Bu ya. Ayo, Mutiara mau soal nomor berapa? Nomor semuanya aja Bu, easy. Alas semuanya Bu. Boleh ya, kita sediakan untuk temannya untuk maju juga ke depan. Menggunakan pendapatan demo. Berikut ini yang termasuk kewajiban siswa di sekolah adalah kewajiban anak di sekolah apa? Benar. Selanjutnya mau soal nomor berapa lagi? Semuanya aja Bu. Karena kita nggak ngerti. Iya, Lela mau Bu mampu. Tak boleh malu ya. Kita kan di sini belajar. Jika ayo satu soal lagi Mutiara. 2 soal lagi bicara Bu. Hak adalah sesuatu yang kita kita nikmati. Udah malas, Bu. Kita berikan kamu ya. Benar sudah jawabannya. Selanjutnya kepada Nela Fadila untuk maju ke depan lagi. Cobakan kuis interaktif yang telah dibuat. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Benar. Contoh hak siswa di sekolah adalah sikap yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah benar. Apa contoh hak siswa di sekolah? Apa ya, Bu? C. Apa ya, Bu? Ayo, habis nanti waktunya lagi. Apa itu? Udah, untuk soal yang terakhir kita jawab
Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Punya pena aku. Tadi dulu. Kalau ada rasanya terkendala untuk menjawabnya, silakan kabari ibu ya. Soal 8 berapa Bu? Ini apa Bu? Iya. Setengah jam lagi Bu. Iya Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Ayo udah siap Bu. Iya. Ya curang lima soalnya 2. 5. 5 baris itu. Nama kelompoknya Bu, dia belum bikin Bu. Minus kelompok koneksi ucap siswa tahu tidak mengenai. Beksi siapa ya? Aku juga punya kelompok. Ya Bu. Oke, apakah anak-anak ibu udah selesai mengerjakan LKPD yang ibu berikan? Sudah Bu. Baiklah, karena anak-anak telah selesai mengerjakannya, kita bahas secara sama-sama ya. Silakan anak-anak ibu maju ke depan untuk membacakan hasil lembar kerja peserta didiknya. Semuanya maju Bu. Iya. Langsung Bu. Buku ya. Baiklah, yang pertama kepada Nenek Fadila dipersilakan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang jawaban yang kami diskusikan Bu, tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Hak di lingkungan sekolah diantaranya yaitu mendapatkan pelajaran dari guru, tidak dibeda-bedakan oleh guru, mendapatkan fasilitas belajar yang bagus. Lalu kewajiban kita sebagai siswa yaitu mengerjakan tugas, rajin belajar dan menaati aturan yang ada di sekolah Bu. Oke. Selanjutnya dipersilakan kepada Mutiara Fauzia untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, hasil diskusi saya dengan Jennifer pada video. Yang pertama itu gambarnya adalah kita dapat apa fasilitas umum. Belum ya orang ya, bukan juga lempar loh. Tidak ada. Saya kelompok 2. Tunggu, terima apa dulu payah editnya biar komen. Tengok rambut kan. Bentar.
kelompok saya. Gambar yang pertama yaitu adalah gambar kita bermain dengan fasilitas umum. Jadi kita dapat bermain menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dengan aman dan nyaman. Yang kedua ada ini anak kecil menghargai orang tua. Jadi kita dapat hak untuk dihargai dan kita punya kewajiban untuk menghargai orang sekitar kita. Lalu ada ini anak kecil yang menolong orang yang terjatuh. Jadi kita pun punya hak untuk punya hubungan baik dengan orang, saling membantu seperti itu. Lalu ada keberagaman, ini ada Cina, ada Bali, ada Indonesia. Itu berarti kita punya hak untuk dihargai dan punya kewajiban untuk menghargai tanpa memandang perbedaan. Lalu yang terakhir ada membersihkan sampah. Berarti kita punya kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kita juga punya hak untuk merasakan lingkungan yang bersih. Yang terakhir itu ada berbagi kepada orang yang kurang mampu. Itu kita punya rasa saling merasakan apa yang dirasakan orang lain seperti itu, Pak. Baiklah, selanjutnya kepada Muflira Agustin dipersilakan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke Bu, nah di sini ada hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Yang pertama itu kita berhak untuk mendapatkan kasih sayang dengan saudara kita. Kewajibannya tentu kita harus akur dengan saudara kita. Lalu yang kedua haknya kewajibannya kita harus membantu pekerjaan orang tua, misalnya dengan menyapu rumah. Tentu haknya kita nanti dapatkan uang jajan dari orang tua. Ya benar. Ayo siapa yang sering nonton orang tuanya di rumah? Ayo. Lalu selanjutnya kewajiban kita yaitu bermain dengan hak kita yaitu bermain dengan ayah atau ibu. Itu kewajibannya kita harus menghormati ayah atau ibu. Lalu yang terakhir hak kita yaitu untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan ibu. Tentu kewajiban kita dengan cara bangun tepat waktu dan menghormati orang tua. Baiklah, semua jawaban dari kerja kelompok Ananda benar semuanya. Mari kita berikan aplaus ya. Silakan duduk kembali ya. Baiklah, anak-anak ibu, karena anak-anak ibu telah mengerti dan paham terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Di sini ibu telah menyediakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak ibu pada pembelajaran pagi hari ini. Nanti kita bahas sama-sama ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh mencontek. Ya Bu. Udah selesai Bu. Baiklah, jika udah selesai kita bahas secara sama-sama ya. Nanti ibu bacakan kunci jawaban, silakan anda periksa ya. Nomor 1 jawabannya C. Jika benar silakan dicatulis, jika salah tolong disilang ya. Mohon kejujurannya ya Anda. Baiklah, ibu akan membacakan kunci jawabannya. Yang pertama yaitu 1C, 2B, 3C, 4C, 5C, 6C, 7C, 8A, 9B, 10C. Baiklah, silakan ditulis ya berapa benar dan berapa salahnya. Novela Agustin, semua Bu. Oke.
Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa anak ibu yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan maju ke depan ya. Gak boleh saya tunjuk ya, harus berani. Siapa yang mau maju ke depan? Nanti ibu berikan nilai tambahannya. Ayo, siapa mau maju ke depan? Tidak mau. Ayo kepadanya Ratu Fadila, dipersilakan. Baik, Bu. Di sini ada maju, Bu. Berdiri ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu hak dan kewajiban harus seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tetapi juga wajib melakukan hal yang menjadi tanggung jawab kita dengan melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain. Hidup jadi lebih tertib, adil, dan harmonis. Baiklah, dipersilakan kepada Ratu Fadila untuk duduk kembali ya. Simpulkan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nailatul Fadila tadi, hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita laksanakan. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita pulang, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum pulang. Siap.